Segala puji bagi Allah yang selalu memberikan nikmat kepada kita semua, baik nikmat jasmani maupun nikmat rohani. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang membimbing kita duduk di dalam majlis ilmu sebaik-baiknya majlis. May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Siapa yang dikehendaki oleh Allah menjadi orang baik, maka Allah akan membuat dia paham dalam urusan agama. Semoga duduknya kita di dalam majelis ilmu ini menjadi tanda bahwa kita dipilih oleh Allah sebagai hamba-hambanya yang terbaik. Amin ya rabbal alamin. Jamaah rahimakumullah, tema kajian kita pagi hari ini yaitu apa temanya? Korban di balik korban, rahasia di balik ibadah kurban. Ya, insya Allah bulan depan, tepatnya tanggal 6 kalau tidak keliru, 6 atau 5 ya, 5 Juni 6 Juni kita memasuki tanggal 10 Dzulhijjah, ibadah yang sangat utama pada bulan Dzulhijjah adalah ibadah kurban. Baik, temanya rahasia di balik ibadah kurban. Sebenarnya kurban ini ibadah syar'u man qablana, syariat terdahulu yang juga disyariatkan oleh Allah kepada umat Nabi Muhammad SAW. Nabi yang pertama kali melakukan syariat kurban adalah Nabi Ibrahim alaihissalam, Bapak Ibu. Adapun syariat kurban diperintahkan kepada umat Nabi Muhammad yaitu mulai tahun 2 Hijriah, alias 2 tahun setelah Nabi tinggal di kota suci Madinah Al-Munawwarah. Sebenarnya di dalam kitab fikih, Bapak Ibu, istilah yang digunakan itu bukan kurban ya, tetapi udhiyah. Dalam hadis, dalam fikih ya. Jadi kalau panjenengan buka kitab fikih tidak akan menemukan kata kurban untuk ritual penyembelihan. Yang ditemukan adalah kata udhiyah. Udhiyah itu satu akar kata dengan duha. Karena hewan itu disembelih tanggal 10, 11, 12, 13 ya kan? Dan pada umumnya orang menyembelih di waktu duha. Makanya disebut dengan udhiyah. Jamaah rahimakumullah. Adapun makna kurban itu sendiri secara bahasa artinya sungguh-sungguh mendekatkan diri kepada Allah. Jadi segala aktivitas yang mana kita sungguh-sungguh mendekatkan diri kepada Allah, yaitu juga bisa disebut dengan kurban, Bapak Ibu. Ya. Kita sholat bisa disebut kurban, kita puasa bisa disebut kurban, kita haji juga bisa disebut kurban. Kita nyembelih hewan untuk mendekatkan diri kepada Allah juga bisa disebut kurban. Jamaah rahimakumullah. Jadi yang lebih tepat istilahnya adalah udhiyah. Tetapi masyarakat kita sudah akrab banget dan tidak mau lepas dengan istilah kurban. Tidak apa-apa, yang penting bukan korban. Ya, karena kalau korban beda cerita. Jamaah rahimakumullah. Ya, korban itu dalam kamus bahasa Indonesia adalah kecelakaan, ya, kecelakaan. Jamaah rahimakumullah, hewan itu bisa disebut sebagai hewan kurban atau satu sembelihan bisa disebut dengan sembelihan kurban apabila memenuhi 3 syarat. Yang pertama, hewan itu merupakan hewan an'am atau hewan ternak yang telah ditentukan oleh Allah. Sapi dan sejenisnya, onta, kemudian kambing dan sejenisnya. Di luar itu maka tidak sah untuk dijadikan sebagai kurban. Jamaah rahimakumullah. Ya kan, maka sangat lemah sekali jika ada yang mengatakan bahwa boleh kurban dengan ayam apabila tidak mampu kurban dengan sapi, dengan kambing, dengan domba. Nah, itu tidak dianggap kurban tapi dianggap sedekah. Jamaah rahimakumullah. Apa bedanya sedekah dengan kurban? Sedekah itu Bapak Ibu waktunya tidak terbatas. Ya. Kita mau sedekah sekarang, lusa, besok
itu sah-sah saja. Sedangkan kurban ini ibadah ritual, waktunya sangat terbatas, hanya 3 hari saja. Ya kan? Kalau menurut sebagian pendapat ulama, sebagian pendapat yang mengatakan 4 hari, 10, 11, 12, 13. Jemaah rahimakumullah. Ya kan? Karena dia terbatas waktunya, hendaklah kita berkurban. Ya kan? Oh, saya mau kurban tahun depan. Ya, kalau tahun depan umurnya nyampe. Jemaah rahimakumullah. Kalau sedekah boleh saja kita tunda, Bapak Ibu. Besok, lusa, kemudian pekan depan, karena ibadah sedekah itu fleksibel, waktunya kapan saja. Jemaah rahimakumullah. Jadi syarat penyembelihan itu dikatakan sebagai kurban pertama apabila apa? Hewan yang disembelih itu hewan an'am, ternak yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu, apabila disembelih pada hari nahar, hari penyembelihan, ada 4 hari, 10, 11, 12, 13. Di luar itu atau sebelum itu, ya, berarti tanggal 9 atau di tanggal 14-nya, maka tidak bisa disebut sebagai sembelihan kurban. Jemaah rahimakumullah. Yang ketiga syaratnya, penyembelihan itu disebut sebagai kurban apabila disembelih tujuan utamanya untuk mendekatkan diri kepada Allah. Jadi kalau panjenengan nyembelih hewan kurban untuk makan-makan panitia, makan-makan, maka hewan itu tidak bisa disebut sebagai kurban. Kalau tujuan utamanya hanya untuk makan-makan. Jamaah rahimakumullah. Jadi ketika panjenengan ingin menyembelih hewan kurban, maka niatkan tujuan utamanya adalah untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Seandainya panitia itu salah dibagikan kepada non muslim misalnya, atau dibagikan semuanya kepada orang kaya, tidak ada orang miskin mendapatkan, kurban panjenengan tetap sah. Yang penting niat panjenengan taqarruban ilallah, mendekatkan diri kepada Allah SWT. Yang nyampe kepada Allah itu bukan dagingnya, bukan darahnya, tetapi ketakwaan kita. La yanalallah luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhut taqwa minkum. Yang sampai kepada Allah bukan dagingnya, bukan darahnya, tetapi ketakwaan di antara kalian. Jemaah rahimakumullah. Maka niatkan kurban bukan untuk status sosial, bukan untuk diakui oleh seseorang, tapi niatkan kurban untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, Bapak Ibu, ya. Kemudian jemaah rahimakumullah, sebelum kita masuk kepada rahasianya, penting kita pahami juga tentang hukum kurban, ya. Ulama berbeda pendapat. Mayoritas ulama mazhab Syafi'i, mazhab Maliki dan mazhab Hambali mengatakan kurban itu hukumnya sunnah muakkad. Karena Nabi mengatakan, "Idza dakhala al-ashrul awakhir fa arada ahadukum ayyudhhiya fala yamassa min sya'rihi wala min basharihi syai'an." Jika kalian ingin berkurban, sudah punya niat untuk berkurban, maka ketika masuk tanggal 1 Zulhijjah, janganlah kalian memotong rambut kalian dan jangan pula memotong kuku kalian sedikit pun. Di sini bahasanya apabila kalian ingin berkurban. Berarti kan kurban itu suatu pilihan. Kalian mau lakukan silakan, tidak melakukan juga tidak masalah. Sehingga menurut mayoritas ulama kurban hukumnya sunnah muakkad. Jamaah rahimakumullah. Kemudian hadis lain menyebutkan, hadis riwayat Imam Ahmad. Kata Nabi, "Thalathun hunna alayya faraid wa hunna lakum tatawwu." Ada 3 perkara bagiku wajib, sedangkan bagi kalian sunnah. Yang pertama an-nahru, kurban. Yang kedua al-witru, salat witir. Yang ketiga warak'atad duha, 2 rakaat salat duha. 3 perkara ini sunnah bagi umat Nabi, tapi Nabi mewajibkan 3 perkara ini untuk dirinya. Jamaah rahimakumullah. Ya, inilah yang dijadikan dalil oleh mayoritas ulama bahwa kurban itu hukumnya sunnah muakkad. Jadi kalau panjenengan mampu tapi tidak berkurban, dosa napa badan? Dosa napa badan? Buatan. Walaupun panjenengan melimpah hartanya tapi nggak mau kurban, ya, malah duit yang harusnya dibuat kurban dibelikan HP, dibuat servis mobil, dosa tidak? Tidak. Itu menurut mayoritas ulama. Jamaah rahimakumullah. Adapun pendapat yang kedua, ini pendapat Imam Hanafi. Ini pendapat yang kuat juga. Beliau mengatakan bahwa kurban itu hukumnya
wajib setiap tahun, bukan seumur hidup sekali. Ada sebagian orang, kenapa tahun ini tidak berkurban? Oh sudah, kemarin saya sudah berkurban tahun kemarin. Dia menganggap kurban itu sekali seumur hidup. Ya, kata Imam Hanafi, kurban itu wajib setiap tahun bagi yang mampu. Jamaah rahimakumullah. Dalilnya langsung ke Al-Quran beliau. Fasalli li rabbika wanhar, solatlah karena Tuhanmu, wanhar dan berkurbanlah. Di situ perintah kurban digandeng dengan perintah solat. Solat hukumnya wajib apa sunnah? Wajib, jamaah rahimakumullah. Nah, tidak mungkin Allah menggandeng perintah yang sunnah dengan perintah yang wajib. Sama seperti umrah Bapak Ibu. Wa atimmul hajja wal umrata lillah. Sempurnakan haji dan umrah lillah, karena Allah. Ada sebagian ulama mengatakan umrah itu hukumnya wajib seumur hidup sekali, sama dengan haji. Karena ketika Allah memerintahkan untuk berhaji, setelah itu Allah memerintahkan juga untuk umrah, jamaah rahimakumullah. Jadi beliau menjadikan ayat ini sebagai dalil bahwa kurban hukumnya wajib bagi yang mampu, karena digandeng oleh Allah dengan perintah salat. Yang kedua, kata beliau, Nabi mengancam orang yang mampu tapi tidak berkurban, maka jangan mendekati tempat salat kami. Ini ancaman ringan apa keras ini? Keras. Man wajadalahu sa'atan walam yudhi fala yaqrabanna musallana. Siapa yang luas rizkinya, yang mampu untuk berkurban tetapi dia tidak berkurban, jangan mendekati tempat sholat kami. Jadi Nabi itu melarang kita menginjakkan kaki di Masjid Nabawi, jamaah rahimakumullah, di mana Masjid Nabawi itu tempat sholat Nabi SAW. Apabila kita mampu berkurban tahun ini tetapi kita tidak berkurban, jamaah rahimakumullah, ya, maka dari dua dalil ini Imam Hanafi menyimpulkan kurban itu hukumnya wajib. Ya, bagi yang tidak berkurban padahal dia mampu, maka dia telah berdosa. Jamaah rahimakumullah. Ya. Panjenengan pilih yang mana? Yang wajib atau yang sunnah? Kalau ada yang sunnah, kenapa yang wajib, Ustaz? Ya kan? Baik. Artinya apa Bapak Ibu? Bahwa kurban itu ibadah yang sangat ditekankan sekali oleh Nabi. Sampai Nabi ngancam demikian. Menurut saya tetap ibadah kurban itu sunnah muakkad, sebagaimana mayoritas ulama. Ini sama dengan sholat berjamaah. Nabi kan pernah ngancam dengan ancaman yang keras. Kata Nabi, siapa di antara kalian yang tidak sholat berjamaah di masjid, maka aku akan bakar rumahnya. Apakah sahabat yang tidak sholat berjamaah dibakar rumahnya? Tidak. Kenapa tidak dibakar oleh Nabi? Karena di rumah itu ada perempuan, ada anak-anak, yang mana mereka tidak harus ke masjid, jamaah rahimakumullah. Jadi hadis itu menunjukkan bahwa Nabi sangat menekankan sholat berjamaah di masjid. Begitu juga dengan hadis tadi tentang kurban. Nabi sampai mengancam, siapa yang mampu tapi tidak berkurban, jangan mendekati tempat sholat kami. Menunjukkan bahwa Nabi sangat menekankan umatnya untuk berkurban. Sehingga di zaman Nabi itu Bapak Ibu, hampir tidak ada orang yang tidak kurban. Sampai sekarang di Arab itu, jamaah rahimakumullah, semiskin-miskinnya orang di Arab, hampir tidak ada di antara mereka yang tidak kurban. Mereka sudah menyediakan dana khusus untuk kurban setiap tahun, jamaah rahimakumullah. Ya. Nah, kemudian apakah kurban itu satu untuk satu keluarga ataukah untuk satu orang masing-masing anggota keluarga? Nah, dalam mazhab Syafi'i dirinci Bapak Ibu. Ada sunnah kifayah, ada sunnah ain. Sunnah kifayah itu satu melakukan, yang lain udah gugur kesunahannya. Sunnah ain yang satu melakukan, yang lain tetap sunnah untuk melakukan. Nah, dalam pendapat Imam Nawawi rahimahullah ta'ala, yang mana beliau ini termasuk pendekar dalam mazhab Syafi'i, pendekar fikih dalam mazhab Syafi'i, Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala, beliau mengatakan bahwa apabila masing-masing anggota keluarga itu sudah berkurban semua, maka di tahun berikutnya cukup satu orang yang berkurban, maka yang lain sudah gugur kesunahannya. Jadi kurbankan dulu satu
satu persatu. Anaknya sudah dikorbankan, kemudian istrinya sudah dikorbankan, kemudian anaknya yang kedua juga sudah dikorbankan semua. Tahun depan kurban cukup satu kambing atau patungan sapi, itu sudah dianggap yang lain mendapatkan pahalanya. Jamaah rahimakumullah, ya kan? Jadi anaknya dianggap mendapatkan pahala kurban, istrinya dianggap mendapatkan pahala kurban. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah. Jadi hendaklah kita melakukan sunnah ainnya dulu, baru setelah itu kita melakukan apa? Sunnah kifayah, ya. Kita dianggap melakukan sunnah kifayah apabila kita sudah melakukan sunnah ain jamaah rahimakumullah. Kemudian sunnah kifayah ini berlaku hanya kepada anggota keluarga yang kita tanggung. Adapun cucu, menantu yang mana kita tidak menanggung hidup mereka, maka mereka tidak dianggap berada di dalam sunnah kifayah kita. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, ya. Jadi intinya kurban ini sangat ditekankan oleh Nabi. Kalau bisa jangan sampai dalam tahun itu kita tidak berkurban. Karena Nabi itu setiap tahun kurban, Bapak Ibu. Enggak ada hadis menyebutkan Nabi enggak kurban dalam satu tahun. Enggak ada. Jamaah, setiap tahun Nabi kurban. Walaupun hanya seekor kambing. Dan Nabi SAW pernah kurban 100 ekor unta. Jamaah rahimakumullah. Cuman kalau kita baca hadis itu, yang paling sering dikurbankan oleh Nabi adalah kambing. Ya kan, bukan unta. Kenapa kambing? Kok bukan unta? Bukankah unta lebih gede, dagingnya lebih banyak? Jamaah rahimakumullah. Karena Nabi dan orang-orang Arab saat itu yang lebih disukai adalah kambing, Bapak Ibu. Jamaah rahimakumullah. Kita lebih suka apa? Kambing apa daging sapi? Oh, ada yang kambing, ada yang sapi. Jamaah rahimakumullah. Jadi hampir setiap tahun Nabi itu kurban kambing. Pernah Nabi kurban 2 kambing, Bapak Ibu. Ya kan, 1 kambing dikurbankan untuk umatnya, 1 kambing dikurbankan untuk beliau dan keluarganya. Jamaah rahimakumullah. Adapun ciri-ciri kambing yang sering dikurbankan oleh Nabi SAW, ya, disebutkan dalam hadis riwayat Imam Abu Dawud, yaitu ya'kulu fi sawadin wa yamshi fi sawadin wa yanduru fi sawadin. Kambingnya itu jamaah rahimakumullah makan dengan yang hitam, berjalan dengan yang hitam, dan memandang dengan yang hitam. Alias kakinya hitam, makan dengan yang hitam, berarti mulutnya hitam, kemudian melihat dengan yang hitam berarti matanya hitam, sedangkan bagian yang lain putih. Ya kan? Jadi putih kehitam-hitaman, jamaah rahimakumullah. Itu kalau ada kambing matanya hitam, bulamat ya. Di lingkaran matanya itu hitam, mulutnya hitam, kakinya hitam, yang lain putih. Nah, itulah kambing yang biasa dikurban oleh Nabi SAW, Bapak Ibu. Itu kalau penjual kambing tahu hadis ini bisa dimahalkan. Jamaah rahimakumullah. Dimahalkan ini. Ditulisin hadisnya. Yang lain harganya 3,5, khusus yang ini harganya 2 kali lipat. Ya kan? Apakah kita sunnah kurban dengan ciri-ciri kambing seperti itu? Tidak. Itu hanya selera saja, Bapak Ibu. Nabi suka kalau mulutnya hitam, kemudian matanya hitam, kaki. Itu yang disukai oleh Nabi SAW. Warna yang lain putih, ya kan? Apakah kita sunnah mengikuti seperti itu? Tidak. Itu selera kemanusiaan. Jamaah rahimakumullah, ya kan? Selera kemanusiaan, bukan syariat itu, Bapak Ibu. Syariatnya apa? Kurban. Mau warnanya hitam, warnanya putih, warnanya coklat, itulah yang disebut dengan syariat. Jamaah rahimakumullah. Cuman ada sebagian orang ini terlalu letarlak ngikuti Nabi. Jadi semuanya diikuti. Tidak hanya syariat, tapi sisi kemanusiaannya juga diikuti. Akhirnya ketika mau kurban, nyari kambing yang mulutnya hitam, matanya hitam, kakinya hitam. Enggak ketemu-ketemu, Bapak Ibu. Ya. Jemaah rahimakumullah. Ya. Jadi Nabi itu hampir setiap tahun beliau berkurban, jemaah rahimakumullah. Ya, tidak pernah beliau tidak
berkurban, ya. Dan hewan yang sering beliau kurban adalah kambing, karena yang beliau suka kambing. Bagian yang paling disukai oleh Nabi dari kambing itu adalah bagian paha, Bapak Ibu. Ya, sangat suka beliau. Nah, makanya kita nggak boleh mengkambing hitamkan kambing, ya. Oh, makan kambing banyak kena kolesterol. Enggak. Nabi makan kambing dan sehari-hari Nabi sering makan kambing, jamaah rahimahullah, tapi beliau tidak kena kolesterol, Bapak Ibu. Ya, yang bikin kolesterol itu kan apa? Minyaknya, jamaah rahimakumullah, santannya, kecapnya dan lain sebagainya. Ya kan, sama pikirannya. Baik. Nah, maka sebisa mungkin setiap tahun kita kurban apabila kita mampu. Nah, tolak ukur mampu itu seperti apa? Dalam mazhab Syafi'i, Bapak Ibu, mampu itu apabila kita punya kelebihan harta dan lebihnya harta itu cukup untuk membeli hewan kurban. Jamaah rahimakumullah. Misalnya Pak Agus di hari raya Idul Adha tanggal 10, 11, 12, 13 Pak Agus punya duit 6 juta. Kira-kira kebutuhan keluarga dalam 4 hari itu tanggal 10, 11, 12, 13 kira-kira habis berapa juta? Pak Agus, istrinya sama anaknya yang belum menikah. Kira-kira habis nggak 2 juta? Oh, nggak habis. Paling dalam 4 hari itu hanya habis 1 juta. Semua untuk biaya listrik, biaya PDAM, makan dan lain-lainnya, ya kan, 1 juta. Sisa berapa? Halo. Sisa 5, tadi kan 6 juta. Sisa 5. 5 itu cukup nggak untuk beli hewan kurban? Cukup, lebih malah itu. Nah, maka Pak Agus di tahun itu wajib untuk atau sunnah untuk berkurban, dianggap mampu untuk berkurban. Kalau Pak Agus tidak berkurban maka diancam oleh Nabi, jangan mendekati tempat sholat kami. Jadi pada dasarnya hampir semua manusia itu, semua orang muslim itu hampir semuanya, hampir jemaah Allah, mereka mampu untuk berkurban. Hanya saja ada yang mampu tapi tidak mau, ada yang mau tapi tidak mampu. Jemaah rahimakumullah, bersyukurlah kepada Allah kalau panjenengan dikasih kemampuan dan kemauan untuk berkurban, Bapak Ibu, ya. Nah, sekarang kita masuk rahasia di balik ibadah kurban. Kenapa sih kita disuruh berkurban? Apa rahasia hikmah di balik pensyariatan ibadah kurban, jamaah rahimakumullah? Ada 5, Bapak Ibu. Yang pertama, sebenarnya kurban itu kata ulama syukrun lillah ala ni'matil mal wal hayah, sebagai bentuk syukur kepada Allah atas nikmat harta dan nikmat hidup dalam 1 tahun kemarin. Karena setelah Dzulhijjah kita memasuki tahun baru, yaitu bulan Muharram. Berarti Dzulhijjah ini tahun terakhir dari bulan terakhir dari tahun Hijriah, jamaah rahimakumullah, ya kan? Maka di bulan terakhir di tahun Hijriah kita disunnahkan untuk berkurban sebagai bentuk syukur kepada Allah atas nikmat harta yang Allah berikan 1 tahun kemarin dan nikmat hidup yang Allah berikan di 1 tahun kemarin, jamaah rahimakumullah, ya. Syukur kepada Allah SWT, ya kan? Dan memang Nabi SAW terkadang menunjukkan rasa syukurnya, Bapak Ibu, dengan menyembelih hewan. Misalnya Nabi pulang dari perjalanan jauh, beliau pulang dengan selamat, maka beliau biasanya menyembelih unta, kemudian beliau mengundang orang-orang sekitar untuk makan, jamaah rahimakumullah, yang kita sebut dengan istilah tasyakkuran, ya. Itu rahasia yang pertama kenapa kita disyariatkan kurban, jamaah rahimakumullah. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu, yang kedua adalah rahasia di balik ibadah kurban, yaitu menyembelih hewan kurban, ya. Sebenarnya kata sebagian ulama itu isyarat bahwa kita menyembelih kecintaan dan keserakahan kita kepada dunia, ya. Setiap kita ini Ibrahim dan setiap kita punya Ismail.
Apa Ismail kita? Harta kita, kedudukan kita, jamaah rahimakumullah. Maka ketika di hari raya Idul Adha, Ismail kita itu kita sembelih, Bapak Ibu. Maka sebagian ulama mengatakan menyembelih hewan kurban sesungguhnya kita menyembelih kecintaan dan keserakahan kita kepada dunia, jamaah rahimakumullah. Kalau orang mampu kurban tapi tidak berkurban, itu cintanya kepada dunia semakin menggebu-gebu, Bapak Ibu. Ya, kemudian keserakahannya kepada dunia akan semakin tinggi, jemaah rahimakumullah. Ya. Nah, maka padahal dunia ini kan hanya titipan dari Allah. Harta itu hanya titipan dari Allah Subhanahu wa taala, Bapak Ibu. Allah nyuruh kita berkurban, ya kan? Keluar duit 3 juta atau juga 3,5 juta, ya kan? Kalau ada orang nitip duit kepada kita, lalu orang itu bilang, "Pak, kemarin saya nitip duit ya 10 juta ke panjenengan. Saya mau ngambil tapi cuma 3,5 juta. Kira-kira panjenengan ngasih enggak?" Ngasih, karena itu titipan orang, jemaah rahimakumullah. Ya kan? Begitu juga harta ini titipan dari Allah SWT untuk kita, Bapak Ibu. Bila kita dikasih kemampuan berkurban, artinya apa? Allah SWT ingin kita berkurban. Ya kan? Nah, ketika Allah nyuruh kita berkurban, anggaplah Allah sedang mengambil titipannya, jemaah rahimakumullah. Ya. Maka dengan kita berkurban itu kita sedang menyembelih kecintaan dan keserakahan kita kepada urusan dunia. Ya kan? Kurban, zakat, sedekah itu kita sedang menghapuskan kecintaan kepada dunia, Bapak Ibu. Bukan tidak boleh kita cinta kepada dunia, boleh, jemaah rahimakumullah. Tapi kalau kita tahan, maka kecintaan itu akan menjadi berlebih-lebihan, akhirnya merusak kehidupan kita, merusak keimanan kita, dan merusak ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, Bapak Ibu. Ya. Nah, maka orang yang berkurban itu adalah orang yang rela mengeluarkan hartanya demi mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya kan? Itu orang yang lebih mengutamakan cinta kepada Allah daripada cinta kepada harta. Kalau kita banding-bandingkan, kita nggak akan kurban, jemaah rahimakumullah. Ya kan? Aduh, bulan depan saya punya ini, bulan depan saya harus begini, dan seterusnya. Kita banding-bandingkan seperti itu, kita nggak akan kurban, Bapak Ibu. Ya kan? Sampai mati kita nggak akan kurban, jemaah rahimakumullah. Ya kan? Kalau kita membanding-bandingkan, ya kan? Tapi kalau kita mengharapkan ampunan Allah, mengharapkan ridha Allah, mengharapkan rahmat dari Allah, yang kita bayangkan adalah akhirat, maka keluar duit 3,5 juta itu ringan, jemaah rahimakumullah. Ya kan? Tapi kalau kita membayangkan dunia, membayangkan harta, membanding-bandingkan, 3,5 juta itu loh, berat banget. Padahal duitnya banyak, Bapak Ibu. Ya kan? Dimakan 1 bulan itu nggak habis duitnya, jemaah rahimakumullah. Ya kan? Itu hikmah yang kedua. Jadi kurban itu sebenarnya kita menyembelih kecintaan dan keserakahan kita kepada dunia, jemaah rahimakumullah. Ya. Kemudian yang ketiga, kata ulama bahwa kurban itu selain menyembelih keserakahan kita kepada dunia, Bapak Ibu, sesungguhnya menyembelih hewan kurban itu sebagai simbol bahwa kita menyembelih sifat-sifat kebinatangan dari diri kita. Apa sifat kebinatangan itu? Sombong, ananiyah, hasad, tamak, jemaah rahimakumullah. Itu kita sembelih, Bapak Ibu. Ya, kita sembelih sehingga hati kita suci, diri kita suci. Makanya Nabi mengatakan, "Fatibu biha nafsan." Sucikanlah diri kalian dengan kurban. Oleh karenanya orang yang punya niat berkurban tanggal 1 Dzulhijjah sampai hewannya disembelih, dia disunahkan untuk tidak potong rambut dan juga tidak potong kuku, supaya semuanya bersih dari dosa, jemaah rahimakumullah. Jadi bayangkan ketika kita menyembelih hewan kurban, Bapak Ibu, kita sedang menyembelih sifat-sifat kehewanan, sifat-sifat kebinatangan di dalam diri kita, jemaah rahimakumullah. Ya kan? Akhlak yang tidak baik itu sifat binatang, Bapak Ibu. Kemudian ketamakan, kemudian kerakusan, ananiyah, takabur, itu merupakan sifat-sifat binatang, jemaah rahimakumullah. Ya.
Itu rahasia yang ketiga. Kemudian yang keempat, jemaah rahimakumullah, semua bagian hewan yang kita kurbankan itu Bapak Ibu, itu nanti akan datang menjadi saksi dan membela kita di hadapan Allah. Ya. Bahkan Nabi mengatakan dalam hadis, ya, wa innahu la yu'ta yaumal qiyamah biquruniha wa ash'adiha wa adlafiha. Hewan yang kita kurbankan itu akan datang pada hari kiamat lengkap dengan tanduknya, dengan bulunya dan kukunya. Kenapa Nabi tidak menyebut mata? Kenapa Nabi tidak menyebut daging? Kenapa Nabi tidak menyebut tulang? Yang disebut oleh Nabi 3 tadi. Tanduk, apalagi? Bulu atau rambut, kemudian kuku. Subhanallah. Nabi ingin mengajarkan kepada kita, bagian yang tidak kalian mau untuk mengambilnya pun nanti bagian itu akan datang menjadi saksi di hadapan Allah. Ada nggak orang yang mau dikasih tanduknya kambing atau tanduknya sapi? Nggak ada, Bapak Ibu. Ya kan? Ada nggak pepes apa? Pepes bulu kambing, pepes bulu sapi? Nggak ada, jemaah rahimakumullah. Kukunya nggak ada orang yang mau mengambilnya, jemaah rahimakumullah. Seakan-akan Nabi mengatakan, bagian yang kalian tidak mau mengambilnya pun, ya kan, nanti dia akan datang kepada Allah di hari kiamat bersaksi dan membela kalian di saat tidak ada yang membela kecuali yang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di mana anak kita saat itu? Di mana pasangan kita saat itu? Di mana orang tua kita saat itu? Tidak ada bersama kita, Bapak Ibu. Mereka memikirkan kehidupan mereka dan keselamatan mereka masing-masing di akhirat. Siapa yang membela kita? Hewan yang kita kurbankan karena Allah Subhanahu wa taala, Bapak Ibu. Nah, maka jemaah rahimakumullah, hendaklah kita berkurban supaya banyak yang menjadi saksi kebaikan kita nanti pada hari kiamat, dan supaya banyak yang membela kita di hari kiamat. Bahkan Nabi mengatakan, wa innad dam la yaqa'u minallah bimakan qabla ayyaqa'a fil ardi. Darah hewan kurban itu sudah nyampai kepada Allah sebelum dia menetes ke tanah, jemaah rahimakumullah. Subhanallah. Artinya pahalanya sudah diberikan oleh Allah sebelum darah itu jatuh ke tanah, Bapak Ibu. Subhanallah. Nah, maka jemaah rahimakumullah, inilah kemuliaan daripada ibadah kurban. Kemudian, benarkah hewan kurban itu nanti akan menjadi kendaraan di hari kiamat? Nah, hadis ini atau perkataan ini, Bapak Ibu, banyak membuat orang kemudian nggak mau patungan kurban. Maunya apa? Kambing 1 ekor. Kamu patungan. Kenapa? Lek patungan nanti misalnya 6 orang bapak-bapak, sedangkan saya ibu-ibu lah, nanti saya di belakangnya bapak-bapak 6 orang tuh gimana? Karena dia membayangkan bahwa hewan kurban itu kendaraan di hari kiamat. Nah, benarkah bahwa hewan kurban itu kendaraan orang yang berkurban nanti pada hari kiamat? Memang ada sebuah hadis menyebutkan, hadis riwayat Imam Ad-Dailami, Bapak Ibu, bahwa hewan kurban itu akan datang pada hari kiamat sebagai kendaraan, jemaah rahimakumullah. Tetapi hadis itu sangat lemah sekali. Hadis itu sangat lemah sekali. Tidak boleh kita jadikan sebagai sandaran, jemaah rahimakumullah. Kemudian kita jadikan sebagai motivasi bahwa kalau saya berkurban nanti dapat hewan kendaraan di hari kiamat. Tidak. Dalam urusan akidah, dalam urusan tauhid, ini kan masalah tauhid, masalah akidah, masalah gaib, itu harus mendatangkan hadis sahih. Paling tidak hadis yang hasan, Bapak Ibu. Kalau lemah, apalagi hadis itu sangat lemah, maka dia tidak bisa dijadikan sebagai dalil, jemaah rahimakumullah. Jadi tidak kuat sekali, alias sangat lemah sekali pendapat yang mengatakan bahwa hewan yang kita kurbankan itu nanti akan menjadi kendaraan di hari kiamat. Maka ibu-ibu jangan sungkan patungan sapi dengan bapak-bapak. Ya. Orang pertama, kedua, ketiga, keempat bapak-bapak. 5, 6 ibu-ibu tidak masalah. Yang bersaksi nanti di hari kiamat adalah semua bagian
yang dikurbankan itu jemaahullah, dia tidak menjadi kendaraan di hari kiamat, Bapak Ibu. Ya. Kemudian jemaah rahimakumullah, yang terakhir, bahwa rahasia di balik syariat ibadah kurban yaitu mengajarkan kepada kita semua hendaklah kita tunduk kepada Allah, kepada syariat Allah apa adanya. Enggak usah dirubah-rubah, enggak usah ditambah-tambah, enggak usah dikurang-kurangi, Bapak Ibu. Kita tunduk kepada syariat Allah apa adanya. Itu yang diajarkan oleh ibadah kurban. Hewannya ditentukan sama Allah, waktunya ditentukan oleh Allah SWT, Bapak Ibu. Kalau kita merubah, saya pengen kurban pakai kuda Ustaz, saya pengen kurban pakai ayam 100 ekor biar banyak orang yang mendapatkannya, jadi satu orang tak kasihkan 1 ekor ayam dan seterusnya. Kita rubah tidak sesuai dengan ketentuan, justru ibadah kurban kita nggak diterima sama Allah. Jadi ibadah kurban itu mengajarkan kita sami'na wa ata'na, apa adanya, udah lakukan itu. Jemaah rahimahullah, jangan ditambah-tambah, jangan dikurang-kurangi, Bapak Ibu. Ya kan? Itulah namanya ubudiyah, penghambaan kepada Allah. Wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran ayyakuna lakumul khiyaratu min amrihim. Tidak boleh bagi orang beriman ketika Allah sudah memutuskan sesuatu, dia mengambil keputusan yang lain. Ada sebagian orang ini terlalu rasional. Katanya kalau sekarang kurban itu kurang prospek. Kenapa? Karena kata dia banyak sekali orang yang berkurban. Jadi kalau saya ikut berkurban hewan, saya kasihkan kambing atau sapi, maka daging itu turah-turah nanti dibagikan dan orang belengar dengan daging. Lebih baik saya tidak berkurban tetapi saya kasih 3,5 juta kepada orang miskin. Ini enggak benar. Ini tidak bisa dianggap kurban, ini dianggap sedekah. Jamaah rahimakumullah, Bapak Ibu. Ya kan? Jadi jangan merubah syariat. Maka ibadah kurban itu mengajarkan kepada kita tunduk kepada syariat Allah apa adanya. Jamaah rahimakumullah. Ya. Itulah 5 rahasia daripada ibadah kurban. Wallahu taala a'lam bissawab. Baik, kita buka tanya jawab sambil menunggu waktu isyraq. Silahkan Bapak Ibu. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan pertama, secara fikih, apakah boleh ternak betina untuk kurban, misal kambing betina atau sapi betina atau bahkan onta betina? Yang kedua, apakah niat berkorban itu juga bisa untuk niat akikoh? Misalkan ada keluarga kemudian punya dapat momongan terus diniatkan juga akikohnya dan juga kurban. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bolehkah kurban dengan betina? Berarti kambing betina, sapi betina, unta betina. Boleh. Asalkan memenuhi syarat ya. Kalau kambing 2 tahun, 1 tahun, kalau sapi 2 tahun, sedangkan unta minimal usia 5 tahun. Jamaah rahimakumullah. Ya, jadi mau jantan atau betina. Begitu juga dengan akikah. Sebagian orang ini akikah kalau anak laki-laki berarti harus kambing jantan. Kalau anak perempuan berarti harus kambing betina. Itu tidak ada, jamaah rahimakumullah. Tidak ada ketentuan seperti itu, Bapak Ibu. Ya kan? Jadi jenis kelamin tidak menjadi syarat dalam kurban. Ya kan? Mau jantan mau betina, bahkan panjenengan nggak tahu jantan atau betina, yang penting sudah memasuki usia minimal, ya kan? Kalau kambing 1 tahun, sapi 2 tahun, onta 5 tahun, itu sudah sah untuk dikurbankan. Kalau domba minimal 6 bulan, domba Bapak Ibu. Makanya jenengan yang duitnya pas-pasan, pengen kurban tapi sedikit dananya, cuman punya 1 juta lebih, nyari domba yang usia 6 bulan. Ya kan? Beli domba usia 6 bulan, sah enggak? Sah. Kurban itu untuk siapa? Untuk siapa kurban itu? Untuk Allah, Bapak Ibu. Untuk Allah.
Lah panjenengan mampunya segitu, betul nopo-nopo. Ya kan? Bukan untuk dipuji orang, jemaah rahimakumullah. Gak apa-apa panjenengan datang ke masjid bawa kambing yang kurus banget. Gak apa-apa Bapak Ibu. Bawa, karena itu untuk Allah, kita persembahkan untuk Allah SWT. Ya kan? Cuman kalau panjenengan mampu ya yang besar. Ya, yang besar. Kemudian yang kedua, nah, tadi yang kedua Pak. Oh nyampur ya. Ini karena dananya terbatas jadi campur. Kalau dananya nggak terbatas Bapak Ibu, nggak ngepres itu nggak usah dicampur ya. Ini bagi yang dananya terbatas boleh dicampur. Pendapat Imam, salah satu pendapat dari Imam Madhab Syafi'i ya, antara Imam Ramli jemaah rahimakumullah dan Imam Ar-Rafi'i itu berbeda pendapat. Sebagian mengatakan oh tidak boleh dicampur antara kurban dengan akikah, karena itu sunnah mustaqillah, sunnah yang berbeda jemaah rahimakumullah ya. Sebagian lain mengatakan oh boleh saja dicampur, karena syarat kurban dengan syarat akikah itu sama ya, yaitu sama-sama minimal kambing jemaah rahimakumullah ya. Jadi kalau saran saya, jika dananya ngepres buat nopo-nopo dicampur niatnya. Saya niat kurban, mengkurbankan untuk anak saya sekaligus akikah untuknya ya. Ya kan. Tapi kalau dananya tidak ngepres Bapak Ibu, jangan dicampur, sendiri-sendiri aja. Tahun ini akikah dulu. Kalau anaknya lahir di bulan Dzulhijjah, akikah dulu. Kalau dananya tahun depan kurban. Kenapa? Karena akikah itu kewajiban orang tua kepada anaknya. Sedangkan kurban itu sebenarnya keharusan masing-masing orang. Jadi anak itu nanti kalau udah gede biar dia kurban sendiri. Kecuali orang tuanya mampu untuk mengkurbankan, sudah dikurbankan anak itu. Jadi sekali lagi, kalau panjenengan punya anak bayi, diutamakan nopo akikah dulu. Kalau dananya dan panjenengan tidak mau menggabung ya, akikah dulu. Baik. Jadi kalau dananya ngepres, gabung boleh. Kalau dananya banyak, jangan digabung. Beli satu kambing untuk akikah, nah nanti yang untuk akikah ini bisa makan untuk panitia. Beli satu kambing lagi untuk kurban. Jamaah rahimakumullah. Ya. Ada lagi? Monggo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana? Baik. Oh, yang membelikan anaknya. Salah. Yang pertama tadi apa? Yang pertama tadi lebih utama patungan atau satu ekor kambing itu? Oh. Ya Pak, ada pertanyaan dari ibu-ibu nih. Lebih utama, lebih afdol satu ekor atau patungan? Lebih utama satu ekor sapi. Lebih utama. Jadi satu orang satu ekor sapi itu afdal. Kalau dananya cukup. Sekarang punya duit 3,5 juta untuk kurban, ya kan? Harga kambingnya 3,5 juta, patungan sapi 3,5 juta. Nah, dua-duanya sama-sama sah. Mana yang lebih utama? Jamaah rahimakumullah. Kalau kita melihat sejarah yang tadi kita pelajari bahwa Nabi itu kurban satu ekor kambing, kadang boleh kurban dengan 2 ekor kambing, jamaah rahimakumullah, ya kan? Nah maka kenapa Nabi kurban dengan 1 ekor kambing? Karena Nabi SAW memang lebih senang
kambing. Begitu juga orang-orang Arab saat itu lebih senang kambing, Bapak Ibu. Jadi sebenarnya sama-sama utama, jemaah rahimakumullah, antara kurban satu ekor sapi dengan patungan, ya kan? Karena masyarakat kita ini cenderung lebih senang daging sapi daripada daging kambing, Bapak Ibu. Tapi kalau kita kembalikan kepada sejarah, di dalam sejarah itu nggak ada sahabat patungan, nggak ada, ya kan? Mereka mampu satu onta ya satu onta, mereka mampu satu kambing ya satu kambing, jemaah rahimakumullah. Nah, jadi kalau panjenengan berada di lingkungan yang mana di lingkungan itu orang-orang senang banget kepada daging kambing, maka lebih utama panjenengan korban satu ekor kambing daripada patungan sapi. Napa? Oh, senang dua-duanya. Berarti lebih utama satu ekor kambing. Ya, lebih utama satu ekor kambing, Bapak Ibu. Baik, bukan masalah kendaraannya nanti di hari kiamat, tidak. Ya kan? Bukan, karena kalau satu ekor kambing itu kita yang niatnya khusus dan murni kita di situ. Tapi kalau patungan jemaah rahimakumullah, kita tidak tahu niat mereka, ya kan? Jadi ada yang niat kurban, mungkin ada yang niat hanya pokoknya patungan saja, enggak. Ada yang niat mungkin hanya untuk makan-makan dan sebagainya, kita tidak tahu niat, ya kan? Tapi kita yang berniat kurban pastilah diterima oleh Allah SWT. Ya, Bapak Ibu. Allah taala alam. Kemudian yang kedua tadi apa? Yang kedua tadi niat, ya. Oh, yang membelikan anaknya. Baik. Baik. Kalau anaknya itu sudah menikah, maka kurban itu dianggap milik dia dan juga orang-orang yang berada di dalam tanggungan dia. Siapa yang berada di tanggungan dia? Maka kalau orang tuanya berada di dalam tanggungan dia, maka dia yang berniat kurban. Yang lain tidak perlu berniat kurban. Tapi kalau anak itu belum menikah, jemaah rahimakumullah, dia masih berada di dalam tanggungan orang tuanya, tapi dia memberikan uang kepada orang tuanya. Pak, saya mau kasih uang kepada bapak supaya bapak tahun ini bisa kurban sebagai kepala keluarga, maka cukup bapaknya yang berniat, yang lain tidak perlu berniat. Begitu juga Bapak Ibu yang potong kuku, yang tidak potong kuku dan potong rambut dari tanggal 1 sampai hewannya disembelih, itu cukup kepala keluarga saja. Yang lain tidak potong kuku, yang lain tidak perlu meninggalkan potong kuku maupun potong rambut, jemaah rahimakumullah, ya. Wallahu taala alam bissawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.